puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayatnya kita semua dapat berkumpul meskipun melalui room Zoom meeting, tetapi semoga tidak menghilangkan rasa hikmat dalam kegiatan kali ini. Em, Teman-teman, bagaimana sore kali ini? Apakah pada masih semangat? Harus tetap semangat ya. Dan senang sekali pada sore kali ini saya Melinda Feni Faizan selaku moderator yang akan memandu kegiatan kali ini pada program Continue Biologist. Sebelum masuk ke pemateri, uh, apakah teman-teman pada tahu apa yang akan dibahas kali ini? Seperti yang telah disampaikan dan diinformasikan dari kami bahwa pada pertemuan kali ini akan membahas zoologi invertebrata terkait Echinodermata. Dan pada pertemuan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Diana Nawati, SPD MPD, dan sebelum itu kita bacakan terlebih dahulu CV dari pemateri kita. Boleh di share screen. Baik, pemateri kali ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Diana Hernawati, SPD MPD, selaku dosen pendidikan biologi Universitas Siliwangi, yang dimana saat ini jabatan fungsionalnya sebagai lektor kepala atau menjabat pada 4A. Beliau lahir di Majalengka pada tanggal 11 April tahun 1977. Untuk riwayat pendidikannya, beliau menempuh pendidikan S1-nya di Universitas Siliwangi di bidang ilmu pendidikan biologi tahun 1995 dan lulus pada 1999. Lalu, beliau juga menempuh pendidikan S2-nya di Universitas Siliwangi di bidang ilmu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup pada tahun 2006 dan dengan lulus pada tahun 2008. Lalu, beliau juga menempuh S3-nya di Universitas Negeri Malang di bidang ilmu pendidikan biologi pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Lalu, untuk pengalaman jabatan atau pekerjaannya, beliau pada tahun 2010 sampai 2014 beliau menjabat sebagai Kepala Laboratorium Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Lalu pada tahun 2014 sampai 2015 beliau pernah menjabat sebagai PJ Sekretaris Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dan pada tahun 2019 sampai tahun sekarang atau tahun 2024, beliau menjabat sebagai editorial board dan reviewer jurnal, yaitu reviewer Bioter Didik Universitas Lampung, lalu reviewer Biosfer Universitas Negeri Jakarta, lalu editorial board dan reviewer Bio Edu Science UHAMKA, lalu reviewer jurnal Bioeducation Universitas Majalengka, lalu editorial board Education and Human Development Journal Surabaya, lalu reviewer Bioed, yaitu jurnal pendidikan biologi Unigal. Lalu pada tahun 2019 sampai 2024 beliau menjabat sebagai editor in-chief jurnal Bioedusiana Universitas Siliwangi. Lalu pada tahun 2020 sampai 2022 beliau juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru, dan tahun 2022 sampai sekarang beliau menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Lalu jangan ada lewat banjir tuh.
Lalu beliau juga mempublikasi artikel ilmiah dalam jurnal dalam indeks Scopus internasional bereputasi dengan jumlah artikel 13 naskah dengan high index-nya 3. Lalu ada juga Google Scholar dengan jumlah artikel 141 naskah dengan indeks 9. Lalu beliau juga menghasilkan karya buku dengan judul buku Reptilia Tasikmalaya dan sekitarnya pada tahun 2020 dengan penerbit Edu Publisher. Lalu dia juga dengan judul buku Bauran Teknologi dan Alam Bebas dan Entitas Perempuan pada tahun 2021 dengan penerbit Langgam Pustaka. Lalu beliau juga menerbitkan buku Tumbuhan Lalapan Masyarakat Sunda pada tahun 2022 dengan penerbit BRIN. Lalu beliau juga menerbitkan buku Perempuan Pemimpin pada tahun 2022 dengan penerbit Dot Plus Publisher. Lalu beliau juga menerbitkan buku Keanekaragaman Jenis Ikan Tangkap TPI Pamayang Sari pada tahun 2023 dengan penerbitnya CV Baifa Cendekia Indonesia. Lalu beliau juga memperoleh HKI itu dengan judul Zoologi Vertebrata, lembar kegiatan mahasiswa berbasis Project Based Learning pada tahun 2018 dengan jenis buku, lalu dengan judul Ensiklopedia Zoologi Vertebrata Tasikmalaya pada tahun 2012 dengan jenis buku, lalu ada Reptilia Tasikmalaya dan sekitarnya pada tahun 2021 dengan jenis buku, dan dengan judul Panduan Praktis Pemeramban bagi Masyarakat Desa Sukahurip pada tahun 2022 dengan jenis buku. Lalu ada Perempuan Pemimpin di Perguruan Tinggi pada tahun 2022 dengan jenis buku. Lalu ada Virtual Tour Galunggung pada tahun 2022 dengan jenis program komputer. Dan terakhir ada PTR Galunggung berbasis smartphone tahun 2023 dengan jenis program Mungkin itu CV dari pemateri kali ini, dan beliau akan menyampaikan materi terkait zoologi invertebrata terutama terkait echinodermata. Kepada Ibu Dr. Diana Hernawati SPD MPD, saya persilakan. Baik, Melinda sebagai host ya untuk acara sore hari ini. Kayak terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah hadir dan ini sudah lelah barangkali kuliah dari pagi ya. Ya, tapi silakan dinikmati saja kalau mau sambil coffee break di rumahnya masing-masing atau di kosannya masing-masing. Silahkan ya kita. Ini acaranya tidak resmi kan ya, santai saja ya, Melinda. Anggap sebagai coffee break di sore hari saja ya, atau bincang-bincang ya, bincang santai barangkali harusnya kemasannya lebih santai ya. Ini bincang santai cuma karena ada materi yang di request dari himpunan itu adalah terkait echinodermata ya, jadi ibu pribadi tentu harus menyesuaikan. Oke, terima kasih untuk himpunan, untuk tim pelaksana, untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, setidaknya bisa memberikan pencerahan khususnya untuk pendalaman materi echinodermata pada mata kuliah Geologi Invertebrata dan bisa dijadikan juga sebagai bekal mungkin ya studi pendahuluan awal teori manakala nanti tanggal 6, 7, 8 kita itu akan ke lapangan dengan temanya mengenal biota lautan ya, dan di situ juga mudah-mudahan bisa memberikan atau menemukan apa yang nanti kita bincangkan hari ini. Di virtual background ibu di situ memang kurang tajam itu ya, resolusinya kurang baik ya, tapi
itu adalah video sendiri ya yang Ibu ambil ketika ke lapangan mengantar mahasiswa ngambil data. Biasanya kalau Ibu ke lapangan sekarang temanya kalau menemani mahasiswa studi lapangan, riset yang kebetulan kalau pembimbingnya Ibu, misalkan kalau Ibu sempat itu juga ya. Kalau Ibu sempat dan kalau misalkan wilayah rawan biasanya ibu berupaya untuk bisa menemaninya supaya eh, ada teman saja gitu. Ya kebetulan itu adalah spot itu rezekinya lagi nomplok ya di satu titik spot itu banyak sekali di situ echinodermatanya di situ ya ada bulu babinya di situ dengan warna-warni yang indah ya karena ini resolusinya kurang bagus jadi kelihatan tidak begitu jelas ya. Namun selintas itu adalah suatu tontonan yang menarik barangkali yang unik gitu kan ya untuk bahasan echinodermata. Oke, Ibu langsung aja ke tema yang akan kita bahas hari ini adalah terkait tentang film echinodermata. Ini slide-nya cukup banyak ya, ada 61 slide ya dan ada beberapa video yang nanti kita bisa tonton bersama. Mudah-mudahan mudah-mudahan tidak menjenuhkan. Karena kalau itu yang menjenuhkan itu yang bikin boring nantinya ya. Nah, di dalam penyajiannya silakan itu bisa berinteraktif aja kalau misalkan teman-teman semua ada yang langsung ingin bertanya, bisa langsung saja sambil bertanya gitu kan ya. Tidak harus selalu menunggu mungkin nanti moderator ada sesi diskusi ya, tapi seandainya selama Ibu menjelaskan itu ada hal-hal yang ingin nih langsung ditanyakan juga silakan saja. Oke, di slide pertama di sini kita melihat bahwa semua hewan yang ditayangkan ini adalah didapatnya dari laut. Adakah yang kenal antara foto-foto sini? Ada yang sudah kenal? Ada yang sudah pernah melihat bahkan memegangnya? Ada Ibu. Ada. Yang mana? Bintang laut. Yang paling bawah itu ada bulu babi, kalau tidak salah. Ya, tapi kalau dia pegang itu berduri ya. Ya, kalau dipegang itu berduri. Ya, ini memang relatif itu bisa ditemukan di pasang surut, zona pasang surut. Ini juga sama, ya. Ini juga sama. Ini rezeki nomplok kalau nemu karena agak susah juga. Ya, ini juga bintang laut juga agak susah kecuali kalau perairannya cukup baik, ya. Itu kadang bisa atau masih perawan dalam artian jarang banyak dikunjungi orang, kadang bisa cukup mudah. Ini cukup mudah, ini juga sama ya bintang laut. Ini paling banyak biasanya mewabah, memblooming. Ini juga sama, blooming. Itu semuanya adalah sebetulnya bisa kita temukan di area-area pasang surut ya. Jadi mudah-mudahan kalau ke lapangan nanti itu bisa menemukan semuanya. Ya, kita lanjutkan. Film Echinodermata adalah film yang terakhir yang ada di dalam bahasanya zoologi invertebrata atau golongan hewan tingkatan rendah. Kenapa posisi Echinodermata itu ada di posisi paling akhir? Sebetulnya kalau melihat, mohon maaf, kalau melihat eh, dari kladogram dari dendrogram ini kita bisa lihat bahwa ada satu penciri utama yang membedakan kenapa Echinodermata itu ada di posisi paling ujung. Itu ya artinya melihat daripada secara filogeni kekerabatan genetik, ya, ternyata kedekatannya atau kekerabatannya Echinodermata itu mendekati Hemichordata. Hemichordata ini adalah golongan chordata yang
bukan di bahasan hewan tingkatan tinggi, yaitu vertebrata, sebagai perantara jembatan untuk masuk ke kordata. Jadi ada satu sisi kesamaan yang dimiliki, yaitu yang disebut dengan deuterostom. Gitu. Jadi ada berapa, ada secara morfologi itu beda dalam sisi embriologi, bahwa echinodermata itu ketika pembentukan secara embriologinya sudah menunjukkan karakteristik anus gitu ya. Jadi anus itu sudah pertama muncul di pembelahan secara embriologinya. Sementara hewan-hewan sebelumnya yang dibahasanya sebelum echinodermata itu adalah pembelahannya itu dimulai dari munculnya mulut gitu ya. Sehingga dikenal dengan protostomia. Nah, kalau untuk yang echinodermata itu kebalikannya. Jadi kekerabatan ini mendekatkan ya, mendekatkan posisi kekerabatan yang lebih dekat ke kordata untuk dari segi embriogenetiknya ya, atau pembelahan secara embrionya. Sehingga wajar dulu posisi echino itu adalah di bawahnya arthropoda gitu ya. Jadi echino dulu baru arthropoda ya. Tapi seperti kita ketahui, ilmu itu tentatif, hanya dilihat dari kekerabatan evolusi genetik gitu ya, memungkinkan hal yang dulu ada miss itu bisa diklarifikasi, sehingga posisi sekarang itu adalah ada di sini kerabatannya. Jadi lebih kedekatannya itu lebih ke hemichordata. Gitu. Jadi yang posisi hemichordata dekat itu echinodermata, bukan arthropoda ya, dan adanya dengan karakteristik ini deuterostomia. Gitu. Itu kenapa echinodermata itu ada di paling akhir echinodermata. Nah, kalau melihat secara sepintas ya tentu orang itu segimananya ya yang dikatakan kerabatnya itu ya. Ya, karena kalau melihat penampakan itu ya ini jauh banget gitu kan ya. Jauh banget akan kelihatannya itu manakala kita nanti mempelajari kordata rendah. Karena kordata rendah itu dipelajari nanti di bahasan vertebrata. Jadi ada sisi kesamaannya itu adalah dari sisi sudut embriologi itu barangkali yang akan. Jadi bukan dari sudut individu masing-masingnya. Kalau individu masing-masing eh, jelas itu tidak ya. Eh, sebentar, Ibu mohon izin dulu. Nah, Echino dilihat dari karakteristik itu gampang sekali sebetulnya. Dari nama secara harfiahnya itu Echino itu duri. Derma itu dermal, diambil dari kulit. Di golongan daripada individu yang dia pelajari di sini adalah dicirikan dengan karakteristiknya hewan-hewannya berduri. Nah, cuma duri di sini ada yang karakteristiknya tajam ya, ada yang tumpul, ada yang tidak kelihatan ya, tapi seperti silia ya. Jadi kalau misalkan dipegang sama tangan itu nempel di tangan ya. Tuh, itu. Jadi berbeda-beda ya tergantung. Namun hewan-hewan ini semacam ini ketika pelajari kita memegang mentimun laut misalkan ya. Ini yang mentimun laut ini mentimun laut ini seperti tidak berduri. Namun ketika kita pegang ya, itu kelihatan duri-durinya itu suka nempel pada tangan. Jadi lebih amannya adalah kalau ke lapangan, ini adalah contoh yang tidak baik ya. Kenapa? Karena tangan tidak memakai handslop ya, tidak memakai jadi telanjang. Ini sebetulnya tidak baik ya untuk suatu SOP di lapangan. Tangan itu harus memakai sarung tangan gitu. Walaupun sebetulnya ibu sendiri kadang suka spontanitas, itu kan ya, tidak memakai juga. Kemudian tripoblastik. Karena kalau bicara tingkatan hewan rendah yang paling tinggi itu adalah sudah mempunyai lapisan lebih dari 2 tripoblastik. Jadi ada lapisan epidermis, mesodermis, dan endodermisnya. Rangkanya ya, rangka
skeletonnya, skeletonnya tersusun oleh lempeng kapur itu sehingga agak berat juga ya. Eh, tapi tidak seberat kalau kita mempelajari rangkanya golongan Anthozoa gitu ya. Ini sebagai endoskeletonnya karena rangkanya itu ada di posisi dalam sehingga disebut sebagai endoskeleton. Skelet itu adalah rangka ya. Kemudian epidermisnya juga dilengkapi tonjolan-tonjolan duri halus juga sama. Itu bahannya terbuat dari kapur. Itu juga sama. Nah, tonjolan-tonjolan ini juga adalah rata-rata terbuat dari kapur juga. Kemudian karakteristik lagi yang paling ditemui adalah eh, ketika pada saat fase larva, ya itu simetris bilateral. Ya, simetris bilateral itu adalah maksudnya ketika dibagi hanya satu sisi yang bisa terbagi, ya tidak dari sudut berbagai sudut itu bilateral simetris ya. Ini contoh-contoh larvanya, misalkan ini contoh eh, contoh dari landak laut ya atau dari bulu babi. Ini contohnya dari larva dari bintang laut. Ini contohnya dari mentimun laut ya. Semuanya adalah bilateral. Namun ketika sudah dewasa, ada yang simetri lebih mendominasinya adalah simetri radial. Ya. Lalu bergeraknya, kekhasannya adalah golongan ini mempunyai namanya kaki tabung. Ini kaki tabung ini ya. Ini ada kaki-kaki tabung ya. Kaki-kaki tabung ini dan bisa bergerak keluar masuk gitu ya. Jadi atau disebutnya sebagai kaki-kaki amburakral gitu ya. Amburakral jadi serangkaiannya memang mirip tabung dan bisa bergerak seperti menggunakan memang karena ada dorongan gaya hidrolik atau karena perubahan tekanan air. Hidro itu air ya, karena tergantung posisi tekanan air ini yang bisa menggerakkan ini atau berpindah tempatnya. Kemudian pada beberapa spesies kaki tabung ini berfungsi juga seperti saker. Dia memiliki saker itu eh, apa ya penyedot mungkin ya. Dia bisa menghisap, berfungsi sebagai penghisap juga. Itu di beberapa sebagian spesiesnya berfungsi sebagai penghisap. Nah, ini adalah salah satu contoh kalau kita analogikan ya kaki kaki apa sistem amburaklal itu ini kebetulan kalau spesimennya di sini ini adalah sketsanya saja ya. Dalam satu sketsa ini contoh dari bintang laut kebetulan ya. Ada ringnya ya ini sebagai ring kanalnya. Kemudian ini ada kaki-kaki ini sebagai lengan-lengannya. Lengan itu berfungsi sebagai kakinya juga ya. Dan di sini ada tube-tube kayak tadi tabung-tabung atau tube-tube sebagai kakinya ya. Dan di sini ada eh, apa eh, radial kanal, di sini ada ring kanal ya. Dan di sini ada bagian madreporit dan stone kanal. Inilah adalah suatu organ-organ yang berfungsi dalam proses metabolisme dari hewan-hewan golongan Echinodermata. Maksudnya adalah hampir sama, ya hampir sama hanya karena beda bentuk saja barangkali. Kebetulan yang dikasih contohnya adalah terkait bintang laut. Ini adalah contoh dari bintang laut, ya. Nah, bisa diperhatikan itu bagian bawahnya yaitu kelihatan tuh ini ya itu ya bercah itu lebih diperbesar. Oh, sebentar ini share screen-nya harus ini dengan videonya ya soundnya. Soundnya gitu ya.
Bintang laut itu yang biasanya eh, suka kita temukan itu memang dari warna-warnanya juga beragam tergantung spesiesnya. Ini adalah madreporid ya. Jadi madreporid ini berfungsi juga adalah untuk eh, sirkulasi, sirkulasi manakala si hewan ini adalah eh, menyaring ya, menyaring beberapa fungsi organ yang berhubungan dengan metabolismenya ya. Dan adalah membantu dalam proses pergerakan ya, dan secara tekanan lingkungan luar ini juga adalah membantu bagaimana bintang laut itu bisa bergerak mencari mangsanya. Tuh. Jadi faktor lingkungan juga mempengaruhi, misalkan ketika cukup baik posisi apa faktor lingkungan, baik itu secara fisik kurang baik untuk eh, kehidupan bintang laut, kita jarang menemukan posisi bintang laut di zona pasang surut. Itu ya, beda dengan kalau kita bicara bintang ular itu lebih gampang gitu. Itu agak agak susah itu. Ya, jadi jarang-jarang kalau misalkan kita sengaja mencari bintang laut itu harus tahu dulu kira-kira lingkungan seperti apa, air apa yang itu bisa mendukungnya. Kayak Nah, ini juga bintang laut yang kebetulan ini terbawa arus ya dan sampai di pasir itu. Nah, artinya adalah bintang laut ini itu adalah cara bintang laut bergerak ini adalah sebetulnya mempertahankan juga dirinya. Ini sudah dianggap bintang laut ini terdampar berarti sudah dikatakan ini eh, recording merasa merasa lingkungan tidak aman gitu kan ya. Masa lingkungannya tidak aman itu sudah ditandakan ini tidak pada habitatnya. Karena tidak ada yang bintang laut itu sengaja kemudian ada di pasir itu tidak ada. Berarti dia lebih lebih memilih atau perairan yang memang tergenang gitu. Dia tidak posisi begini. Ini kondisi tidak aman karena terlempar terbawa arus dari ombak sehingga tersampai di posisi daratan. Kalau melihat klasifikasi ada lima, ya ada lima klasis yang dipelajari, yaitu golongan asteroide, yaitu golongan bintang laut, kemudian echinoide, golongan landak laut, ophiuroide, bintang ular, kan ada bintang laut, ada bintang mengular atau bintang ular itu kan. Cirinya adalah gampang. Kalau bintang ular pasti kakinya atau lengan-lengannya meliuk-liuk seperti ekor ular. Nah, disebut adalah bintang ular. Kalau bintang laut itu agak kaku untuk menggerakkan tangan-tangannya. Ini agak kaku ya, beda dengan bintang ular. Lili laut, ya lili laut ini cukup indah juga dan berwarna-warni ya. Dan terakhir adalah golongan holoturoide atau dikenal dengan teripang atau disebut timun laut, sikakamber, atau yang biasa orang produksi ada jualannya sekarang keripik, tripang misalkan ya itu. Atau di beberapa makanan Jepang itu suka dijadikan juga eh, untuk makanan makanan laut segar gitu ya itu juga masuk ke golongan tripang-tripang itu. Ya. Spesiesnya itu cukup banyak kalau kita bicara membandingkan satu klasis satu dengan klasis yang lainnya ya. Dan ophiuroide adalah yang paling banyak itu biasanya jenisnya ditemukan. Kita bahas satu-satu untuk kelas asteroide dulu, bintang laut ya. Ini contoh-contoh saja yang bisa kita pelajari dan eh, contoh di alam. Bintang laut tidak selalu ada bintang atau lengannya 5, karena kita bisa menemukan lengan yang lebih dari 5, gitu ya. Ya, rata-rata ini juga lebih dari 5, ya. Jadi bukan berarti bintang itu selalu 5, namun ada juga yang lebih dari 5 biasanya. Tergantung daripada spesimennya juga, gitu. Struktur tubuh bintang laut
ini adalah bintang laut yang sempat Ibu temukan di Samcang juga, bintang laut biru yang ini. Ini biasanya juga lebih gampang ditemukan ya. Kalau yang gini eh, pernah sih Ibu menemukan, belum pernah. Nah, kalau kita melihat struktur secara anatomi, kita bisa lihat bahwa setiap lengan itu eh, digerakkan ya oleh yang namanya tadi kaki-kaki atau mempunyai tabung atau tubuh fit ya, kaki-kaki yang bertabung. Kaki yang bertabung ini yang katakanlah kaki yang punya banyak ampula ini bisa menggerakkan posisi bintang laut, membantu untuk pergerakan bintang laut. Dan di lengan-lengan ini juga ada bagian duri-duri dan ada titik spot ya. Ini spot inilah yang agak sensitif ya. Spot mata ini enggak kelihatan kalau posisi bintang laut mencari mangsa itu akan menjulurkan ininya, ya akan menjulurkan lengannya. Ya, dia akan menjulurkan ke arah mana itu adalah karena kenapa? Karena dia punya eye spot di sini. Itu ya. Cuma ya tidak kelihatan ya posisi eye spotnya. Kemudian beberapa organ pencernaan ini bisa dilihat saja dibaca di sini ada sudah dikatakan lebih tinggi dibandingkan hewan-hewan lainnya. Kenapa? Karena sudah mempunyai digestive gland ya, sudah ada gonad, ini gonadnya, kemudian ada coelomic cavity itu adalah daerah itu yang memang katakanlah yang berfungsi sebagai coelom, sebagai rongganya. Ya, dan rongga ini bisa dikatakan sebagai perutnya yang di dalamnya itu ada kelenjar-kelenjar pencernaan yang membantu dalam proses metabolisme makanannya sehingga bisa nanti dialirkan oleh sel-sel ke seluruh tubuhnya. Gitu. Kemudian semuanya semua permukaan tubuh ditutupi duri ya sama tadi tersusun oleh zat kapur yang mulut pada bagian oral, anus dan di bagian aboral. Jadi bagian oral mulut itu ada mulutnya pada bagian oral itu bagian oral itu ini ya bagian atas gitu ya itu oral. Kemudian anus di bagian aboral. Oh, mohon maaf. Oh, itu artinya bagian atas itu kalau posisi telungkup berarti di bawah gitu kan ya, posisi telungkup. Nah, ini adalah contohnya ini sebagai anggap sebagai dorsalnya ya di sini. Nah, ini sebagai dorsalnya, berarti sebagai punggungnya ya, sebagai punggungnya. Nah, kalau kita memoto dari melihat posisi bintang laut bergerak itu pasti ke bagian punggung yang kelihatannya ya. Itu bagian punggung kita bisa melihat ada bagian titik disebut dengan madreporitnya. Kemudian ini kita bisa lihat ada beberapa insang dan duri yang terselip di antara spine. Kemudian kalau kita balikan, kita baru bisa melihat bagian posisi mulutnya sebagai sentralisnya di sini. Ini kalau kaki-kaki ini ada kaki ambulatan. Tuh, itu untuk melihat posisi struktur morfologi. Kalau struktur anatomi, ya yang tadi, yang gambar yang tadi itu adalah struktur anatomi. Ini bagian dalamnya. Kemudian bentuk tubuhnya seperti bintang, saya sebut bintang. Memiliki 5 lengan atau kelipatannya. Tadi sudah ya. Kemudian dia memiliki pedicelaria atau kaki penjepit. Ya, kaki penjepit ini berfungsi menangkap mangsa, melindungi insan, melindungi dan membersihkan tubuhnya juga dari benda asing. Ya, jadi kaki-kaki penjepit ini adalah sebagai pedicellarianya. Ya, ini adalah pembesaran di foto dalam pembesaran yang lebih sehingga bisa kelihatan. Jadi pedicellaria itu adalah bergabung atau ada di antara pedipalp, ada di antara kaki-kaki tabung. Ya, jadi kelihatan di sini ini adalah kaki-kaki tabungnya yang ini ya kaki-kaki tabung dan ini pedicelaria itu ada di antara galongan ini. Gitu. Kemudian ini sebetulan ini juga salah satu contoh
Nah, ini lengan ibu ya, ini juga tidak baik ya, tidak memakai sarung tangan, ya. Harusnya memakai sarung tangan. Ini ibu menunggu dipegang, dimasukin ke air, ini nunggu ini, menunggu kaki tabungnya keluar. Biasanya yang resolusi kurang baik di video kurang bagus. Nah, itu kelihatan kan kaki-kaki tabungnya. Itu dianggap itu adalah ada benda, ada batu tuh kerikil itu masuk, dianggap itu sensitif secara secara instingnya itu dianggap sebagai makanannya. Tapi kalau itu bukan makanannya ya dia akan dikeluarkan, dilempar, tidak akan disungsing maksudnya ya. Itu yang ibu temukan juga ya, ibu temukan. Tapi ini tangan siapa lupa lagi ibu. Gitu ya. Jadi kita bisa melihat posisinya di sana ada ada batu kerikil-kerikil yang nempel di pedipapnya di situ. Ya, ya suatu keberuntungan sebetulnya manakala kita di lapangan bisa menemukan seperti begini. Ini kita bisa memvideonya ya juga ya yang jelas ada agar cuma posisinya harus di dalam air saja gitu. Nah, kalau kita punya kamera underwater itu akan lebih baik gitu kan ya. Ini di zoom sehingga lebih jelas kelihatan posisi eh, itunya ya kaki tabungnya itu keluar ya keluar. Ya kalau di lapangan ya nggak boleh ikuti seperti itu. Ibu tidak tidak ini tidak menggunakan sarung tangan. Oke, kita lanjutkan. Hmm. Nah, regenerasi daripada eh, apa golongan bintang laut itu secara seksual dan secara aseksual. Secara seksual adalah dengan melepaskan posisi gamet ke air, ya. Jadi larvanya itu adalah merupakan sudah sebagai calon individu bintang laut kecil nantinya, gitu kan ya. Jadi ketika ada bintang laut dewasa yang sudah matang, yang menghasilkan sel telur dan sel gamet jantan dan gamet betina, itu peleburannya atau pertemuannya itu terjadi di dalam air. Masing-masing akan dilepaskan sehingga nanti terjadi peleburan menjadi zigot ya. Zigot mengalami pembelahan seperti halnya pembelahan individu lain dari morula menjadi glastula, menjadi blastula, menjadi gastrula ya, sampai terjadi eh, terjadi embrio gitu kan ya, menjadi embrio, dan embrio terus mengalami pembelahan sampai ada pada fasenya larva muda gitu ya, yang disebut dengan bivinaria di sini. Ini bivinaria ini adalah calon-calon larva dari bintang laut nantinya gitu ya, sampai menghasilkan massa bintang laut larva dewasa gitu ya. Ini larva dewasa, ini ada tahapan-tahapannya. Dan ini sifatnya dikatakan bisa disebut sebagai plankton gitu. Jadi plankton itu atau zooplankton salah satunya adalah bisa berupa larva-larva dari hewan-hewan laut gitu ya. Nah, ketika si larva-larva ini sudah cukup dewasa gitu ya, dan cukup dewasa dia akan mengalami perubahan struktur atau diferensiasi struktur morfologi, begitu juga anatomi, dan menyesuaikan juga sesuai dengan faal atau fungsi fisiologinya gitu. Kalau regenerasi secara aseksual itu dengan fragmen, bintang laut itu bisa memutuskan diri ya. Ini contoh contoh bintang laut itu bisa memutuskan diri ya, dia bisa tumbuh individu barunya ya, bisa tumbuh individu barunya ini
adalah manakala lingkungan tidak mendukung dengan cuaca, dengan perkembangbiakan secara seksual, terkadang ya golongan hewan, terutama bintang laut ini adalah dari sekian echinodermata adalah bintang laut memang yang bisa dengan mudah melakukan fragmentasi atau fragmen itu kan bilahan ya, bisa membelah, bisa memutuskan bagian-bagian tertentu yang dianggap sebagai eh, bagian yang bisa punya totipotensi untuk bisa tumbuh lagi sel-sel yang lainnya. Yang kedua adalah kelas Echinoidae atau dikenal dengan landak laut atau biasa sebut bulu babi. Orang lokal bilangnya bulu babi, nggak tahu itu apakah babi itu ya. Kalau ya strukturnya, bentuk tubuhnya bulat tanpa lengan, permukaan tubuhnya ditutupi oleh duri tajam dan panjang. Namun sebetulnya tidak selalu tajam, ya. Ini adalah contoh duri-duri yang tumpul, ya tergantung spesiesnya. Ini barangkali yang agak tajam. Ini tajam dan ini adalah foto-foto yang Ibu dapatkan juga ketika di lapangan. Ya, ya ini yang ada di virtual video itu, video virtual Ibu. Ini adalah yang ada yang kelihatan nih. Yang ini ya bergerakannya. Ini juga kelihatan tumpul. Walaupun ini tumpul, ini sebetulnya bergerak. Ya, ini bergerak dan bisa pindah. Tuh, kemudian eh, contoh lainnya adalah memiliki kaki sama juga memiliki kaki ambulakral pendek daripada permukaan tubuh dapat digerakkan oleh otot itu untuk berjalan. Ya, jadi ini si duri-durinya itu bisa sama. Sebenarnya tidak jauh beda dengan secara fisiologi fungsinya sama seperti tadi pada bintang laut, posisi bintang laut. Ya, itu bisa diperhatikan yang memiliki kaki ambulakral yang pendek, duri pada permukaan tubuhnya dapat digerakkan oleh otot-otot untuk berjalan. Gitu kan ya. Bisa agak cukup kelihatan ya. Agak cukup kelihatan ini bagian kaki-kakinya. Oh iya, kok jadi mati kalau ini. Ya, bisa kelihatan di situ kaki-kaki ambulakral. Ya, syukur tapi kalau menurut Ibu, surganya surganya Echinodermata adalah harus ke Sancang. Itu surganya Echinodermata. Ya, Ibu tidak menjamin, ya, tapi biasanya juga ini ya, eh, ya setidaknya satu dua lah ketemu. Kalau di sisir sebetulnya spot-spotnya banyak kita bisa menemukan ini. Asal berani menyisir saja. Ini juga sama, bisa diperhatikan adalah salah satu juga yang kebetulan durinya cukup panjang, enggak, ini enggak boleh dipegang sama tangan, itu ditusuk nanti tangannya. Jadi kalau mau ngambil harus pakai pinset, ya, harus pakai pinset. Nah, ini juga kadang hidupnya koloni bergerombol biasanya. Jadi ada kadang kita menemukan satu spot itu banyak sekali ditemukan gini, ya, apa struktur tubuh yang duri-durinya tajam, bulu babi jenis yang bulunya tajam. Nah, kalau kita lihat atau durinya kita rontokkan gitu ya, kita bisa melihat posisi rangka. Posisi rangkanya itu kurang lebih penampakannya sama kayak aslinya begini. Ya, putih ya, karena terbuat lem atau banyak mengandung zat kapur gitu tadi ya. Dan posisi garisnya masih kelihatan. Ini garis-garis dari rangkanya ya. Ada 5 ya. Ada kelihatan, ada posisi bekas duri-durinya itu masih kelihatan tonjolan-tonjolannya. Gitu. Zona-zonanya itu masih bisa diamati walaupun dalam posisi sudah keadaan tumpul sudah mati maksudnya. Sudah mati itu artinya ya tidak tinggal rangkanya aja dan tidak menutup kemungkinan kita juga bisa menemukan posisi seperti rangka-rangka ini di sana di perairan gitu kan. Artinya sudah tidak ada duri-durinya.
Itu ya. Dari sini pun kita bisa banyak belajar mana posisi bagian oral dan mana posisi pada anus bagian aboralnya. Itu. Kalau dilihat secara sketsa, mulut pada bagian oral dan anus bisa diperhatikan saja di sini ya. Jadi mulut pada bagian bawah itu dan pada bagian punggung itu ada sebagai anusnya yang hampir mendekati bagian madreporidnya. Kemudian bisa dilihat diamati dengan mata telanjang juga. Nanti kita bisa lihat mudah-mudahan ketemu juga ya. Ini juga sama, mau itu jenisnya yang duri tumpul, mau itu jenisnya yang duri tajam ya atau yang durinya pendek tapi secara morfologi itu adalah sama sebetulnya gitu ya. Posisi oral dan aboralnya juga sama, secara fisiologi digestif sistemnya sama, kemudian sirkulasi sirkulasi lainnya juga sama ya. Termasuk juga makanannya juga sama atau yang dimakannya plankton-plankton itu juga sama. Kemudian secara morfologi ya sama sebetulnya ya, hanya jenisnya saja ya beberapa yang menjadi penciri atau pembeda dari sekian ini ya. Kemudian ini juga bisa diperhatikan, ini sketsa saja juga bisa, kita bisa mencari posisi plat-plat yang berfungsi dengan sesuai fungsinya, semacam ocular flat, genital ya, organ-organ reproduksi maksudnya gitu kan ya. Dan ada beberapa zona pertumbuhan, yaitu ya juga adalah eh, sebetulnya bisa dipelajari juga ya. Ada beberapa titik-titik aksial dan ekstraksial skeletonnya juga di sini. Nah ini ya, ini juga ini resolusinya juga kurang kurang baik. Ibu lagi cari nggak tahu ini posisi karena terlalu banyak file di ibu itu kan ya. Jadi posisi yang video aslinya itu di mana, ini hanya by WA saja ya. Eh, belum ketemu ya supaya tadi menunjukkan posisi gambar yang lebih tajam, lebih bagus sehingga lebih jelas. Ini yang dijadikan virtual background sama ibu yang video yang ini. Cukup banyak, jadi satu sisi, satu spot itu kebetulan ini rambut ibu ini rezeki nomplok itu kan suka excited kalau menemukan ada perkumpulan yang artinya tidak pecicilan satu-satu gitu kan ya. Ini juga contoh yang tidak baik, ibu tidak memakai sarung tangan ya. Kebetulan tidak sengaja saja menemukan, kemudian ibu mainkan saja ya. Ibu mainkan saja di dalam air dan eh, dan bisa dimakan sebetulnya kalau mau gitu ya. Bisa dimakan. Nah, ini posisi duri-duri yang sudah rontok, sudah mati ya. Sudah mati duri-durinya dan ini adalah contoh yang kerangka-kerangkanya yang kelihatan putih dan dalamnya itu kosong. Ya, dalamnya kosong karena sudah rangkanya ya ini bulat tapi dalamnya kosong. Ringan. Ini perbedaan bentuk larva antara bintang laut dan landak laut, gitu ya. Ini perbedaan larvanya. Kalau pada bintang laut disebutnya bipinaria, kalau pada landak laut disebutnya Echinopluteus. Hmm. Habitatnya sebetulnya adalah ada di dasar laut sebetulnya ya habitatnya. Artinya bisa di karang, juga di lumpur atau bahkan di muara sungai gitu ya. Itu juga bisa ditemukan sebetulnya. Ya. Kalau ini bukan video ibu, kalau ini diambil dari YouTube. Ya. Nah, ya itu posisi bintang laut yang ibu makan langsung. Jadi sebetulnya edible. Apa itu, Bu? Dan rasanya gurih. Nah, bagian kuning itu yang dimakannya. Kalau yang senang ke restoran Jepang itu eh, ada tersedia ya. Itu tersedia.
tersedia khusus untuk makanan bintang laut dan nanti dibukakan tapi kalau masuk ke restoran Jepang tidak dibelah sendiri. Kalau ibu dibelah sendiri. Kok ibu mau makan di situ seperti tidak steril. Sebetulnya hanya untuk membuat video saja supaya tahu bahwa ini adalah edible dan ya kalau yang lain itu teman-teman ibu itu harus melihat ibu dulu makan baru mereka berani. Selanjutnya kelas Ophiuroidae ya atau dikenal dengan bintang ular ya. Dikenal dengan bintang ular karena memang ekor-ekornya tadi tangan-tangannya maksud ibu mirip seperti ular. Dia memiliki rata-rata memang 5 tapi ada juga yang lebih ya. Ini autotomi juga dapat terjadi pada bintang ular ya, lengannya rapuh dan dapat terlepas akibat stres atau ada musuh, cedera atau reproduksi. Ya, sehingga juga bisa, ini sebetulnya tidak pakai sarung tangan juga cukup aman, tapi sebaiknya adalah yang nggak suka sama yang geli-geli itu lebih amannya, apalagi yang pemula-pemula, yang lebih aman adalah memang harus pakai sarung tangan gitu. Ini adalah posisi mulutnya ada di sini ya, ini posisi telentang berarti dibalikan ya. Kalau posisi eh, punggungnya ya, katakanlah punggungnya adalah posisi ini. Nah, punggungnya. Ini juga ini kelihatan ya ada bintang kelihatan ini posisi mulutnya, ini posisi punggung ya. Ini juga posisi punggung, ini juga posisi punggung. Gitu, ya. Di bisa nanti dicek and recheck saja, mudah-mudahan dapat gitu sih sebetulnya. Selanjutnya eh, kaki amburakralnya di sini sebutnya tentakel. Tentakelnya dilengkapi ampula. Ampulanya itu mempunyai organ hisap dan sensoris sehingga bisa memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Gitu. Ya, kita bisa memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Kalau kita mengambil spesimen utuh tanpa terputus, berarti kita harus menariknya dengan posisi lengan. Kalau kita pakai pinset menarik posisi lengan, dijamin putus. Ya, dijamin putus. Jadi kita harus ketemu dulu eh, bagian tubuhnya gitu ya. Baru sampai pinset itu diambil bagian tubuhnya dan itu nanti si tangan-tangan itu akan mengikutinya gitu. Jadi kalau posisi begini berarti belum keluar semuanya itu hanya baru lengan-lengannya saja keluar. Nah, biasanya kalau tidak keluar itu kalau akan blooming itu manakala airnya itu sudah semakin surut. Ya, sudah semakin surut itu akan blooming. Nah, jadi kalau posisi ingin menangkapnya itu yang dicapit adalah bagian ininya oleh pinset. Ya, kalau kita mencapit bagian ini nanti patah karena rapuh sekali. Dan cara mengawetnya pun nggak bisa ini langsung dimasukkan ke pengawet. Nanti akan rapuh. Harus didiamkan dulu sampai mati, dimasukin ke air tawar, itu baru nanti bisa diawetkan pakai pengawet. Untuk. Hmm. Oh iya Mas Brian tadi ya. Nah, ciri-cirinya, ditunggu dah. Sebentar. Ciri-cirinya ya secara anatomi dan morfologi sebetulnya sama dengan bintang laut ya. Bisa diperhatikan. Ya, cuma karena lengan-lengannya saja yang bintang ular itu lebih panjang. Lebih panjang dan mengular. Ya, dan lebih panjang dan mengular. Bisa dibandingkan juga posisi organ-organnya juga sama ya. Nama-namanya juga sama secara fisiologi juga sama. Artinya adalah cuma ada hal yang beda barangkali ya di sini untuk bintang ular adalah dia tidak memiliki seperti tadi capit ya, capit pada bintang ular ya. Pada bintang laut. Kalau pada bintang laut itu ada yang namanya pedicellaria ya. Kalau pada bintang ular itu tidak ada ya. Jadi mulutnya itu berada pada bagian bawah. Bawah sama kan tadi ya. Sama-sama mulutnya pada bagian bawah di bagian pusat tubuh. Eh,
organ utamanya, maksudnya kalau tadi pada bintang laut itu lengan itu bisa dikatakan sebagai tentakelnya itu kan ya. Jadi kalau pada ini pada bintang ular ada organ pembedanya adalah lengan. Organ utamanya seperti bintang laut itu tidak ada gitu kan karena posisi bagaimana si makanan itu bisa diambil itu adalah hanya dengan mengandalkan ininya, mengandalkan tentakelnya gitu. Mengandalkan tentakelnya baru dimasukkan nanti ke mulutnya. Kemudian selanjutnya adalah ini masih. Nah, ini perbandingannya. Ini pun ada bintang laut dan bintang ular. Ini tadi sudah larvanya. Hampir mirip ya, hampir mirip larvanya, cuma bintang laut agak berbeda. Terloading. Nah ini, kalau posisi sudah keluar begini, berarti mudah sekali kita mengambilnya begitu ya, karena posisi seluruh tubuhnya sudah keluar dari persembunyiannya ya, sehingga kita akan gampang ya. Memang kalau posisi ingin utuh begini keluar ya harus sabar menunggu supaya semua tentakel lengannya itu tidak ada yang terputus nantinya. Kalau kita ingin mengambil secara utuh maksudnya. Ya. Selanjutnya kelas lili laut yang disebut dengan crinoide. Ya, si lili atau katakanlah si lili laut ini adalah agak sulit untuk mencarinya ya. Kata ibu juga, ibu pernah menemukan lili laut itu pun di ujung ombak, artinya itu suka ada palung-palung kan ya. Kalau palung-palung itu kan terendam. Di antara palung-palung pinggirnya itu kan suka ada lekukan-lekukan. Nah, ini kan karena kecil dan bisa saja di situ kita menemukan gitu. Nah, jadi tidak lili laut itu memang harus posisinya jangan berenang ya. Dia berenang dan harus posisinya eh, tidak surut, tapi memang terendam, itu kan terendam sekali, terendam. Dan bentuknya gini seperti bunga ya, seperti bunga dia bisa menempel, namun dia juga bisa berpindah tempat, bisa menempel dan tapi bisa berpindah tempat juga. Ini secara strukturnya memiliki lengan juga 5 berjumlah kelipatannya. Lengannya mirip daun ya, sehingga disebut sebagai lili itu kan bunga ya, disebut sebagai finula. Nah, di sekitar mulutnya terdapat tentakel yang disebut dengan siri, gitu ya. Tentakelnya disebut dengan siri. Ya, kalau penampakan ini kan kelihatan ini lengan-lengannya ya, tentakelnya ya kelihatan seperti mahkota. Ini kali ini sirinya. Ya, sirinya ini adalah sebagai tentakel yang nanti kadang bisa ada pada nempel pada satu titik ya, tidak bergerak, kadang juga ini ikut berenang nantinya. Bentuknya beda-beda, tergantung juga dari spesiesnya ya. Mulut dan anusnya terletak bersebelahan. Kemudian crinoide itu makan dengan menyaring partikel makanan dari air laut dengan menggunakan lengannya yang seperti bulu, dan ini akan memiliki lendir yang lengket. Setelah makan tertangkap, maka akan dibawa ke celah amburakral ya. Sama ini akan dibawa ke celah amburakral di sini yang bersilia yang ada lengan dan pinula lalu dikirim ke mulutnya. Kaki amburakral dan ampulak seperti halnya pada bintang laut yang tadi ya. Tapi secara fisiologi adalah prosesnya itu sama. Nah, ini misalkan contohnya. Ini foto yang didapat juga ketika di lapangan secara tidak sengaja juga ya. Eh, ini nempel ya. Ini kebetulan nempel pada 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 karang ya.
pada karang dan posisinya lagi lengannya lagi keluar gitu ya, lagi keluar lengannya. Kalau ini disentuh ya, kalau ini disentuh, ini suka reaksi ya karena merasa itu musuh ya, lalu tidak aman dan dia langsung nyeropot ke sini, masuk ke dalam ke sini ya, ya masuk ke dalam. Nanti kalau sudah dianggap dirasa aman, ini akan mengeluarkan lagi keindahan dari eh, lengan-lengannya. Ya kecil ya, ini kecil. Jadi yang harus jeli juga sebetulnya, yang harus jeli juga. Ini posisi kalau misalkan lagi bergerak, ya, dia itu bisa berenang begini, bisa berenang dan sangat indah sekali ya, sangat indah sekali. Dan ini adalah yaitu keagungan ciptaan Tuhan ya, Tuhan dan sekian banyak hewan yang unik itu banyak sekali yang belum mungkin kita pelajari. Ini hanya contoh-contoh saja sebagai sampelnya. Nah, untuk rhinoide ya, eh, larvanya seperti begini larvanya. Ya, jadi kita bisa membedakan dari jenis larvanya. Terakhir adalah kelas holoturoide, dikenal sebagai timun laut atau teripang atau si kakamber di sini. Ini sekarang agak sulit dicari karena orang sudah tahu per kilonya lumayan, ya lumayan penilai jual. Sehingga masyarakat setempat sudah mulai mencarinya, kemudian menjemurnya, dikeringkan dan dijual dalam posisi kering. Itu ya. Ini sistem simetri tubuhnya radial dan endoskeletonnya tereduksi. Ini tidak begitu ya, kelihatan dan tidak mempunyai lengan. Ya. Ini kenapa masuk ke duri? Karena jenis-jenis tertentu kelihatan seperti tonjolan durinya, kayak jenis yang ini yang merah ini. Ini kelihatan durinya. Kalau ini kayak tumpul-tumpul aja, bintil-bintil, ya. Bahkan ada yang agak halus, tapi sebetulnya ada. Ini kelihatan durinya juga, ya. Ini tonjolan durinya kelihatan. Ini seperti bulu saja, ya, nggak begitu kelihatan. Ini tuh, ya tergantung juga dari eh, jenisnya. Ini banyak juga sebetulnya kalau perairannya masih bagus dan masyarakat itu tidak tahu kalau ini punya nilai jual, dia tidak diambil. Sekarang agak susah memang mencari hal-hal yang untuk explore karena masyarakat sudah tahu ya dan sudah sudah ada penampung-penampungnya sehingga mereka itu mencoba mencarinya. Ya, ini kalau ini juga kalau tidak pakai sarung tangan ya, tidak pakai sarung tangan ya kan begitu. Ini banyak jenis yang hitam gini, hitam coklat ditemukan di perairan biasanya lebih gampang, lebih banyak ditemukan maksudnya. Gitu. Dan yang dimakan mentah ya tidak semua jenis ya, biasanya jenis-jenis tertentu yang punya dagingnya itu lebih lebih tebal. Karena kadang kalau ini dia mati ya, dia mati itu tidak baik ya begitu tuh kena tangan juga ya. Kalau apa? Kalau kalau mati itu kan ini semua semua lebih banyak komposisinya itu air. Kadang hanya aja ya kulit tipis aja sehingga bisa langsung hancur gitu kan ya. Jadi bisa ototnya itu cepat sekali itu bisa berubah gitu untuk yang si kakamber ini. Ciri lainnya adalah memiliki 3 baris kaki tabung di bagian ventral dan 2 baris tabung di bagian dorsal, bergerak lambat serta gerakannya fleksibel dan lembut. Tuh. Ya. Ini jadi seperti tergeletak saja gitu kan ya. Kalau kalau posisi dia tidak lagi aktivitas ya, ya tergeletak aja seperti batu begitu. Kalau yang tidak tahu ya apa itu gitu. Mungkin disangkanya batu. Sebetulnya ini adalah mentimun laut.
Nah, ini bisa memanjang tuh, ada juga yang lagi bergerak itu otot itu bisa panjang kalau dia lagi mencari mangsanya. Dia bisa keluar dari lubang, dia bisa menjulurkan ototnya yang fleksibel, ya, dia cukup panjang. Ya, kelihatan di situ ada, nah kelihatan kan di situ ada tentakelnya keluar itu di posisi bagian depan anterior atau mulutnya, ya itu posisi lagi mencari makanan, mencari mangsanya. Ini juga tergantung spesies ya. Tentakelnya itu ada yang rumbai-rumbai, ya lucu lah kayak ini contohnya rumbai-rumbai. Ada yang pendek kayak tadi gambar yang tadi, video yang tadi itu pendek-pendek. Nah untuk bisa mau video posisi gini ya harus sabar, harus sabar menunggu, jongkok lah, merhatikan, ya, merhatikan, lalu disuruh perairannya tenang, dan ini merasa individu itu aman, tidak ada musuhnya, biasanya dia suka mengeluarkan tentakelnya. Kalau melihat struktur tubuh dari teripang, ya kita bisa lihat ada terkenal juga karena bernapas melalui anusnya juga gitu ya. Ini beberapa struktur secara anatominya bisa diperhatikan saja. Ini bisa dicari di googling juga bisa. Bisa apa? Di buku-buku juga banyak itu ya. Jelas ada bagian struktur anatomi di sini ada dorsal, ada kaki-kaki di bagian dorsalnya, ada papila-papila itu ya. Ada kaki-kakinya di sini, ada papila-papilanya mirip seperti kaki tabung sebetulnya ya. Kemudian secara anatominya adalah yang ini. Secara anatominya dia sudah punya perut ya, bisa dikatakan sebagai perut. Di sini ada lah seperti lambung walaupun belum berfungsi sebagai lambung sebetulnya ya. Jelas ini organ di sini sudah lebih dewasa mungkin dibanding dengan hewan-hewan sebelumnya karena sudah ada yang disebut dengan intestin, itu artinya usus ya, sudah ada usus, kemudian sudah ada stomaknya gitu, menandakan bahwa organnya sudah semakin lengkap di sini ya. Ada beberapa eh, apa sistem pernapasan masih menggunakan respiratory tree yang masih tersebar seperti halnya kemarin waktu kita melihat cacing itu ya dikenal ada respiratory tree. Ini larvanya, larva daripada tripang itu adalah kayak begini ya, auricularia disebutnya. Oke, itu sedikit yang bisa Ibu sharekan untuk materi dari ini dari echinodermata. Saya kembalikan saja ke host, silahkan. Baik, terima kasih atas pemaparannya yang memang apa ya sangat unik gitu untuk dibahas dan didiskusikan semacam itu. Selanjutnya mungkin ke sesi diskusi karena waktunya sudah menunjukkan pukul 16.45. Mungkin dibatasi saja ya Ibu untuk pertanyaannya. Mungkin hanya satu pertanyaan dari rekan-rekan. Apakah ada yang akan ditanyakan? Oh, boleh. Apriansyah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau misalkan ini ada suara yang memang dari masjid gitu terganggu. Eh, Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Priansa dari angkatan 2023. Izin bertanya Ibu, tadi pada kelas asteroide itu yaitu bintang laut kan tadi bisa beregenerasi secara aseksual. Nah, kalau misalkan bintang laut tersebut tuh sudah melakukan regenerasi secara aseksual itu apakah nantinya bisa beregenerasi secara aseksual lagi atau mungkin terbatas gitu Bu regenerasinya. Kemudian yang kedua, tadi pada sistem ambulakral nih Bu kan Apri mungkin baru mengetahui nih dan unik gitu. Yang memang ini berfungsi untuk bergerak, kemudian bernapas juga dan untuk menangkap mangsa. Nah, pada saat air masuk itu Bu tadi melalui madreporit itu kan nanti akan disalurkan ke bagian ampula gitu sehingga bisa membentuk tabung kaki yang bisa untuk bergerak. Nah, air-air yang memang sudah membentuk kaki tabung tersebut, apakah membentuk tabung kaki tersebut itu apakah airnya kembali lagi ke
Madreporit atau gimana gitu Bu keluarnya? Mungkin segitu Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik. Ini langsung atau Boleh Bu, bisa langsung dijawab saja. langsung dijawab? Ya Oke. gitu. Hmm. Terkait perkembangbiakan ya. Sebetulnya kalau bicara perkembangbiakan, kita kenal aseksual, seksual dan aseksual ya. Seksual itu terjadi adalah manakala kondisi lingkungan itu tidak stabil. Itu kan itu adalah parameter yang bisa kita jadikan suatu individu apapun sebetulnya, tidak hanya bahasan hari ini saja. Suatu individu itu bisa melakukan pembiakan secara atau perkembangbiakan secara aseksual manakala salah satu faktornya adalah lingkungan tidak support. Itu kan ya, atau individu itu sendiri tidak support gitu, ya. Atau lingkungan supportnya adalah untuk kondisi yang memungkinkan aseksual bisa terjadi gitu ya. Itu ya tergantung kita mau mendefinisikannya atau atau menjelaskannya seperti apa. Nah, sekarang sejauh mana suatu individu itu mempunyai kemampuan aseksual, sebetulnya tidak ada batasan. Tidak ada batasannya berapa kali suatu individu itu bisa melepaskan tubuhnya dan bisa tumbuh kembali. Selama asi itu adalah terjadi dan sel-sel supportingnya kuat, itu terus bisa terjadi. Sel-sel supporting kuat itu adalah nutrisi tentunya, gitu ya. Karena regenerasi cepat itu bisa terjadi manakala sel-selnya itu pembelahannya baik. Sel-sel pembelahannya baik itu harus ditunjang oleh siapa? Oleh makanan, oleh nutrisi. Ya, jadi bisa jadi ketika ketika nutrisinya baik, gitu kan ya. Kemudian sel-selnya itu cukup baik, cukup eh, punya potensi atau po- totipotensinya cukup baik, itu bisa memungkinkan saja lingkungan itu mendukung untuk terjadinya fragmentasi. Gitu barangkali. Ya, Apri. Jadi secara penjelasannya apapun itu biasanya demikian untuk kategori perkembangbiakan secara aseksual. Gitu ya. Nah, bicara terkait tadi yang kedua itu Madeporit. Ya. Sebetulnya Madeporit itu ya strukturnya khusus ya. Strukturnya khusus dan memang hanya dimiliki oleh golongan echinodermata. Termasuk juga di situ ada bintang laut, teripang dan lain-lainnya. Ya, fungsinya fungsinya itu adalah mengatur tekanan supaya tekanan apa ya, tekanan air ya, supaya apa? Supaya stabil. Jadi kenapa tadi ada sistem hidrolik ya? Kalau istilah hidrolik itu adalah fisika mungkin ya. Ya, dalam fisika kita mulai hidrolik. Sebetulnya ketika tekanan itu posisi tekanan itu kan potensial tekanan aksi, dia tekanan kontraksi, tekanan relaksasi mungkin ya. Jadi artinya ketika potensi tekanan di dalam air itu posisi hidroliknya cukup tinggi tekanannya ya, itulah yang akan nanti menentukan pintu masuk utamanya madreporit di situ. Jadi ditentukan oleh sistem eh, oleh bukan sistem, oleh tekanan tekanan air atau dikenal dengan hidrolik ya. Nah, hidroliknya itu. Ini berperan penting dalam fungsi tubuh tentunya, gitu ya. Jadi ketika ada cairan dalam sistem hidrolik itu bisa memberikan tekanan yang diperlukan untuk sistem kaki tabungnya ya. Apakah posisi air itu akan kembali? Ya, hidrolik Madepo itu fungsinya buka tutup ya. Sistemnya buka tutup. Jadi dia tidak membuka terus, kemudian tidak menutup juga terus, gitu. Ya. Jadi manakala air deposit membuka, dia kan memasukkan air, ya, memasukkan air. Dan ketika di dalam tubuh itu airnya sudah dirasa cukup tekanannya atau bahasanya tekanannya sudah dirasa bisa menggerakkan kaki, itu akan menutup nanti katup hidroliknya, begitu. Gitu ya, itu akan menutup. Lalu air akan kembali, ya tidak akan kembali. Itu kan menggerakkan kaki. Gitu.
Bahkan itu bisa mengurangi nantinya, gitu ya. Nah, ketika mengurangi, Madeporit membuka kembali, gitu. Jadi si air itu nanti akan didistribusikan ke semua kaki-kakinya. Satu kaki itu kan Madeporit, kaki tabungnya itu banyak, nggak kehitung banyak sekali. Ya kalau mau dihitung ya boleh sih, silakan saja. Masih bisa dihitung karena besar dan masih bisa dihitung gitu artinya. Ya, tapi ketika kita diambil pakai lengan, belum tentu kaki tabung itu keluar semua. Betul tidak? Jadi intinya susah juga untuk menghitungnya. Ya, kayak tadi di video, ibu itu tangan ibu didiamkan begitu tuh supaya ingin si kaki tabungnya keluar, gitu kan ya? Ya, supaya kita bisa menzoomnya, menshootnya gitu. Karena kalau posisinya kita pegang itu merasa terancam. Jadi tidak akan kaki tabungnya itu keluar nantinya. Itu ya. Jadi sejauh misalkan ya satu lengan itu akan menggerakkan ya. Berarti dia butuh tekanan air hanya untuk menggerakkan satu lengan gitu. Ya. Itu sudah bisa mengukurnya berapa banyak masuk ke tubuhnya gitu. Ya, untuk bisa menggerakkan satu lengan misalkan itu. Kemudian, oh dia akan menggerakkan semua lengannya, ya. Ya, si hewan itu sudah punya insting, ya, ya, supaya potensi potensial aksinya itu tinggi atau tekanan hidroliknya tinggi sehingga bisa menggerakkan kaki tabungnya. Itu barangkali, oke. Semoga paham. Baik, terima kasih Ibu atas Oke, jawabannya. sama-sama. Ya, silakan saya kembalikan kembali ke hostnya. Baik, terima kasih kepada pengacara yang telah bertanya. Juga terima kasih kepada Ibu Diana karena telah menyempatkan waktunya juga telah menjawab pertanyaan dari Apiansyah. Mungkin selanjutnya eh, prakata dari Ketua Pelaksana pada Mira Nur Arifah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa melangsungkan pertemuan perdana biologis pada hari ini. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarganya, sahabatnya, tabiatnya serta kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya yang saya hormati Ibu Dede, yang saya hormati Ketua BPO Mapio beserta jajaran Suaranya terputus-putus ya? Alhamdulillah untuk pertemuan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dian Hernawati, SPD MPD, yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya sebagai pemateri dalam kegiatan pertemuan perdana biologis ini. Dan khususnya pada materi Echinodermata pada mata kuliah Zoologi Invertebrata. Dan materi ini sangatlah bermanfaat Ibu bagi kami semua. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Saya juga berterima kasih banyak pada rekan-rekan yang telah antusias untuk mengikuti kegiatan pertemuan perdana biologis ini. Dan perlu diingat ya rekan-rekan bahwasannya biologis ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi Penalaran dan Intelektual periode 2024. Dan untuk program kerja dari Divisi Penalaran dan Intelektual ini tidak hanya sharing mata perkuliahan, tapi ada juga bentuk kegiatan yang lainnya seperti kunjungan ilmiah yang akan dilaksanakan pada Sabtu ini, kemudian ada juga sharing session tentang beasiswa, kemudian tentang ONMIPA, mahasiswa berprestasi, dan yang lainnya.
Maka dari itu diharapkan kepada rekan-rekan semuanya dapat ikut berpartisipasi tidak hanya pada kegiatan kali ini. Dan sebagai bentuk rasa terima kasih dan kenang-kenangan gitu ya Bu dari kami sebagai panitia, kami memberikan sebuah cindera mata ataupun kenang-kenangan kepada Ibu berupa sertifikat pemateri. Dan izin ya Ibu untuk menyerahkan sertifikat ini dari kami selaku pengurus kepada Ibu Dr. Diana Hernawati, SPD MPD selaku pemateri. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih kembali Ibu. Baik, untuk prakata dan partisipasi di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Ketua Pelaksana Ibu Mira Nur Arifah dan atas penyerahan sertifikatnya. Mungkin untuk Ibu Diana bisa jika ada apa ya urusan atau ini bisa meninggalkan bisa stay di sini. Kalau sudah ya ngapain stay kan sudah. Oke, baik terima kasih ya Ibu ucapkan lagi terima kasih dan selamat buat kepengurusan himpunan ini Ketua Himpunan Rizal Yusuf ya untuk program-programnya semoga dimudahkan dilancarkan beserta jajarannya dan Ibu juga berharap kita itu harus aktif, tidak hanya cukup mendapatkan perkuliahan. Ibu sangat senang kalau misalkan pemateri itu, walaupun praktisi ada programnya, ya untuk materi-materi tertentu bisa, misalkan siapa tahu dosennya punya teman menata gimana gitu ya, biar ada warna-warna baru, walaupun hanya lewat Zoom gitu, biar murah di ongkos juga itu ya. Saya kira kalau hanya dengan persahabatan gak perlu dibayar ya, cukup dengan sertifikat itu juga sudah cukup baik buat Ibu. Misalkan ini perlu bisa sharing, tawarkan misalkan ke prodi kita perlu pemateri ini kiranya Bapak Ibu dosen ada yang teman dekatnya yang mengampu mata kuliah untuk tema tertentu misalkan didapat dari perguruan tinggi mana itu sangat baik buat Ibu ya. Itu bisa untuk dilanjutkan program-program berikutnya. Itu aja. Eh, Mohon izin ya karena sudah sore juga. Terima kasih untuk kerjasamanya. Mudah-mudahan sedikitnya bisa bermanfaat. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, maaf Ya, gimana? mau minta dokumentasinya terlebih dahulu. Ya, silahkan. Boleh untuk sesuai dokumentasinya. Sudah? Sudah siap? Gimana suara saya? Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar. Oke, baik. Dokumentasi kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sudah? Baik. Terima kasih, Ibu. Maaf, Sam. Terima kasih. Ini Ibu tutup Zoom-nya tidak apa-apa ya? Ya, Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya.